Hai guys, wake up! It's time for Sericap! Kira-kira apa nih yang bakal kamu lakuin kalau ngelihat pembunuhan ayahmu di depan mata? Shock? Kaget? Atau malah pengen balas dendam? Nah, kali ini kita bakal bahas drama terbaru Han So-hee dan An Bo-yoon, My Name. Bercerita tentang Han So-hee yang nyamar jadi seorang polisi untuk nyari tahu pembunuh ayahnya. Nggak usah lama-lama, langsung aja ini dia recap drama My Name. Cerita dimulai dengan kegiatan seorang pelajar SMA bernama Yoon Ji-woo di tahun 2016. Ji-woo cuma hidup sendirian nih di apartemen. Karena ayah Ji-woo, Yoon Dong-hoon, lagi jadi buronan karena gabung di geng narkoba paling berpengaruh saat itu, Dongchon. Ji-woo cuma bisa kontek-kontekan sama ayahnya lewat telepon. Itu pun jarang banget. Jadi Ji-woo bener-bener gak tahu nih keberadaan ayahnya. Bahkan ketika di hari ulang tahunnya, ayah Ji-woo cuma ngirim berbagai hadiah dan juga nelpon. Ji-woo yang udah tertekan sama keadaannya saat itu akhirnya meledak juga nih pas ditelepon sama ayahnya. Nah, di saat yang bersamaan, Dong-hoon yang ngerasa anaknya ini udah marah banget akhirnya memilih untuk pulang. Tapi naasnya, pas Dong-hoon mau masuk ke rumah, ada orang asing yang nembak Dong-hoon sampai Dong-hoon meninggal. Dan Ji-woo ngeliat itu semua lewat door viewer. Ji-woo kaget banget nih ngeliat ayahnya meninggal di depan matanya. Apalagi Ji-woo udah lama banget nih gak ketemu sama Dong-hoon. Tapi walaupun begitu, proses pemakaman Dong-hoon harus tetap dilaksanakan. Saat itu, sekelompok orang dari geng narkoba Dongchon dan pimpinan mereka, Choi Mu-jin, datang ke pemakamannya Dong-hoon. Besoknya, Ji-woo mencoba lapor ke polisi dan minta penyelidikan kasus pembunuhan ayahnya. Tapi sayangnya polisi gak bisa bantu karena gak ada bukti atau senjata pembunuhan. Ji-woo yang udah kepepet lagi gak tahu mau minta tolong sama siapa, akhirnya memilih datang ke Hotel and Casino Libre, markasnya Dongchon dan juga kantornya Mu-jin. Ji-woo secara spesifik minta tolong untuk cari pembunuh ayahnya karena dia mau balas dendam. Tapi Mu-jin nolak nih karena Ji-woo gak punya keyakinan untuk balas dendam. Di malam harinya, Ji-woo yang masih berduka dan mikir gimana ya caranya untuk cari pembunuh Dongchon tiba-tiba kaget nih, gara-gara ada tamu yang mau masuk ke rumahnya. Karena masih dalam posisi ketakutan, Ji-woo beranggapan bahwa orang yang datang adalah pembunuh ayahnya. Nah guys, sebenarnya orang yang datang malam itu ke rumah Ji-woo adalah Cha Gi-ho, kapten tim Satres Narkoba. Terlepas dari kedatangan Gi-ho ke rumahnya, Ji-woo berupaya nih untuk nyari tahu pembunuh ayahnya dengan cara nyebar pamflet di berbagai tempat. Beberapa hari setelahnya, ada nih orang yang hubungi Ji-woo dan bilang kalau mereka tahu pembunuh ayahnya. Tapi ternyata Ji-woo ditipu dan uang yang dia bawa hampir dirampok. Saat itu, Mu-jin datang dan nyelamatin Ji-woo. Karena ingat kalau Dong-hoon adalah orang yang nyelamatin hidupnya, Mu-jin akhirnya ngebawa Ji-woo ke tempat pelatihan Dongchon dan akan ngebantu Ji-woo untuk nyari pembunuh ayahnya. Di tempat pelatihan, Ji-woo ketemu nih sama Gang Jae, trainee yang juga lagi latihan sebagai anggota Dongchon. Selama tinggal di tempat pelatihan, Ji-woo bener-bener fokus latihan dan ngebentuk badannya. Bahkan, Mu-jin juga sempat datang dan ngajarin dia beberapa teknik yang bisa ngebantu Ji-woo. Nah, setelah cukup sering latihan, akhirnya tiba nih pertandingan sparring yang diadain sama Mu-jin. Gak diduga nih guys, Ji-woo, satu-satunya perempuan, berhasil menang dan ngalahin semua laki-laki di sana. Gang Jae yang juga dikalahin sama Ji-woo ngerasa nih kalau harga dirinya tercoreng. Akhirnya, dia sama beberapa teman di pusat pelatihan memutuskan untuk merkosa Ji-woo. Ketika masuk ke kamarnya Ji-woo, Gang Jae gak sengaja nih nyenggol guci kremasi ayahnya Ji-woo. Wah, ngelihat guci kremasi ayahnya pecah, Ji-woo akhirnya kesulut emosi dan mereka berantem cukup sengit. Beruntungnya Ji-woo berhasil selamat guys. Nah, gara-gara kejadian ini, Mu-jin jadi murka banget dong. Apalagi tahu nih kalau orang yang disakitin adalah anak dari sahabatnya. Mu-jin berakhir ngusir Gang Jae dari pusat pelatihan dan bilang kalau Ji-woo udah meninggal. What? Kenapa nih kok tiba-tiba meninggal? Enggak kok guys, enggak. Ji-woo nggak meninggal. Jadi di suatu malam, Mu-jin ngasih tahu Ji-woo kalau pembunuh Dong-hoon adalah seorang polisi. Mu-jin berani ngomong gini karena dia berhasil nemuin pistol yang jadi senjata pembunuhan dan pistol tersebut adalah pistol khas yang dipakai sama polisi. Gak cuman itu guys, Mu-jin juga ngasih identitas baru buat Ji-woo. Mulai malam itu, Ji-woo fix ganti nama nih dari Yoon Ji-woo menjadi Oh Hye-jin. Setelah keluar dari pusat pelatihan, Hye-jin selalu fokus latihan selama bertahun-tahun dan masuk ke organisasi Dongchon.
Nah, untuk nemuin pembunuh ayahnya, Hyejin juga akhirnya masuk ke kepolisian dan kerja di tim kekerasan. Ketika Hyejin mau nangkap seorang tersangka, dia malah ketemu polisi lain dari tim narkoba yang lagi nyamar, John Pildo. Setelah tahu kalau target penangkapan mereka sama, akhirnya mau nggak mau Jiwoo kerjasama nih sama Pildo. Ketika mampir ke Satres Narkoba, Jiwoo juga ketemu sama Giho, orang yang dia lihat malam itu di rumahnya. Dari awal, Jiwoo nih emang pengen banget nih masuk ke tim narkoba setelah tahu tim itu dipimpin sama Giho. Dan akhirnya, setelah 2 kali melamar, Hyejin resmi masuk ke tim narkoba. Hyejin ditugaskan untuk jadi partner Pildo dan nyelidikin kasus narkoba baru yang dijual sama Mango, pengedar narkoba yang cukup terkenal. Ketika investigasi, Pildo ngeliat nih kalau Hyejin punya skill berantem yang oke. Bahkan, Hyejin juga berhasil nemuin narkoba baru yang gagal ditemuin Pildo sama timnya. Mango berakhir ditangkap di kepolisian, tapi dia masih tutup mulut nih soal siapa yang produksi narkoba baru itu. Nah guys, apakah kalian ingat sama Gang Jae? Anggota di pusat pelatihan Dongchon yang hampir merkosa Hyejin? Nah, ternyata orang yang produksi narkoba baru itu adalah Gang Jae. Gang Jae berniat mau mendominasi pasar narkoba yang lagi dikuasai sama sabu-sabu dari Dongchon. Terlepas dari keinginan Gang Jae yang mau mendominasi pasar, tim Satres Narkoba yang nggak tahu hal ini berniat untuk nangkep Mujin yang dikabarkan bakal ngelakuin transaksi di gudang kapal. Penangkapan ini tuh dadakan banget guys. Bahkan Hyejin juga nggak tahu. Sehingga Hyejin gak sempat ngabarin Mujin dan tim Dongchon. Udah pasti nih Hyejin dilema banget setelah tahu harus nangkep pimpinan dari organisasinya. Walaupun begitu, Hyejin tetap profesional dan nyamar jadi polisi dan pura-pura mau nangkep Mujin. Tapi ketika tim yang lain lagi lengah dan siap-siap mau nangkep Mujin, Hyejin nembak panel listrik di kapal pakai pistol yang jadi senjata pembunuhan ayahnya. Berkat aksinya Hyejin, Mujin berhasil kabur dan tim narkoba gagal dalam misinya. Giho langsung minta penyelidikan di TKP. Giho kelihatan makin bingung nih setelah ngeliat senjata yang biasa dipakai polisi ditemuin di TKP. Hyejin yang juga ikut penyelidikan ngerasa nih kalau gelagatnya Giho tuh agak aneh. Apakah Giho pelakunya? Setelah kejadian di gudang kapal, Giho mastiin kalau nggak ada pengkhianat di timnya dengan cara ngecek senjata semua anggota, termasuk Hyejin. Setelah mastiin kalau anggota timnya aman dan gak ada yang berkhianat, Giho juga bawa senjata polisi yang ditemuin malam itu di gudang kapal ke Badan Forensik Nasional. Setelah ngelakuin analisis senjata dan tahu nomor serinya, Hyejin akhirnya datang ke pusat administrasi. Hyejin mau tahu nih siapa pemilik pistol yang ngebunuh ayahnya. Ternyata pistol tersebut milik Song Junsu. Karena nggak tahu Junsu itu siapa, Hyejin akhirnya siap-siap ngambil pisau yang dikasih sama Mujin untuk ngebunuh pembunuh ayahnya. Hyejin langsung nyamperin Giho untuk nanya apakah dia kenal sama Junsu atau enggak. Tapi beda sama fakta yang dikasih tahu sama Mujin, Giho bilang kalau Junsu adalah anggota tim narkoba yang dibunuh sama Mujin. Karena nggak sepenuhnya percaya sama omongannya Giho, akhirnya Hyejin nanya langsung nih ke Mujin soal keterkaitannya sama Junsu. Dia juga minta kepastian apakah Dongchon pernah ngebunuh polisi atau enggak. Tapi Mujin langsung mengelak dengan yakin dan bilang kalau Dongchon nggak pernah bunuh polisi manapun. Nah, Hyejin di sini makin bingung nih karena nggak tahu harus percaya sama siapa. Di sisi lain, Gang Jae sama komplotannya memutuskan untuk balas dendam dan nyerang pusat pelatihan Dongchon. Pasukan Gang Jae secara brutal masuk dan ngebunuh-bunuhin semua orang yang ada di pusat pelatihan. Bahkan, Gang Jae nggak segan-segan nyerang asisten Mujin, Taeju. Hyejin dapat telepon nih dari Pildo untuk cepat-cepat datang ke pusat latihan Dongchon setelah tahu kabar ini. Akhirnya, Hyejin kembali lagi ke tempat dia pertama kali diselamatin sama Mujin. Di sana, dia dan Pildo ngeliat ada tulisan, "Aku kembali lagi." Ketika Pildo dan kepolisian bingung sama pesan itu, Hyejin sadar nih kalau ada orang dari pusat pelatihan yang mau balas dendam. Tapi dia nggak tahu siapa. Untuk nyari tahu siapa pelaku yang bikin rusuh di pusat pelatihan Dongchon, Pildo sama Hyejin ngelakuin investigasi. Dan salah satu anggota tim narkoba berhasil nemuin muka Gang Jae yang kerekam sama CCTV. Wah, berasa ketemu sama musuh lama, Hyejin langsung sadar nih kalau Gang Jae bisa aja ngincer dia atau Mujin. Hyejin langsung nyelidikin lokasi Gang Jae ke pengedar-pengedar narkoba yang dia tahu. Hyejin juga nggak lupa datang ke tempat Mango. Yang Hyejin nggak tahu adalah, ternyata diam-diam Pildo ngikutin dia karena dapat tugas dari Giho untuk ngecek apakah Hyejin pengkhianat atau bukan. Ketika sampai di tempatnya Mango, Pildo langsung masuk ke mobil Hyejin dan ngikutin Mango yang mau pergi. Ketika mereka lagi mengintai bareng,
Mereka ngelihat Gang Jae datang sama Manggo tapi cuman berdua aja, nggak sama pasukannya. Ternyata pasukan Gang Jae udah siap nyerang Hyejin sama Pildo. Mau gak mau perkelahian pasti terjadi nih guys. Karena kekurangan orang, Hyejin sama Pildo berakhir kalah. Gang Jae dengan sombongnya datengin Hyejin dan sedikit ngebuka identitasnya sebagai Jiwoo dan juga anggota Dongchon. Gang Jae juga ngirim foto Hyejin yang udah babak belur ke Mujin. Nah, di saat yang bersamaan, Mujin juga didatengin nih sama pasukan Gang Jae yang lain. Mereka berantem cukup sengit guys. Setelah ngalahin pasukan Gang Jae dan dapat fotonya Hyejin, Mujin gak pakai pikir panjang langsung datang ke lokasi Hyejin dan nyelamatin anak kesayangannya. Beruntungnya, Mujin datang di saat yang tepat sehingga Hyejin sama Pildo bisa selamat. Setelah mastiin Hyejin selamat, Mujin langsung kabur karena dengar sirine polisi. Hyejin yang terluka setelah ditusuk sama Gang Jae akhirnya dirawat di rumah sakit. Nah, selama Hyejin dirawat, Pildo jalanin investigasi mandiri dan nangkap pengedar-pengedar narkoba yang berkaitan sama Gang Jae. Ketika sembuh dan keluar dari rumah sakit, Hyejin disambut nih sama tim narkoba yang bikin Hyejin jadi galau soal posisinya sebagai mata-mata Dongchon. Mujin yang dapat laporan keadaannya Hyejin mulai ngeri nih kalau Hyejin bakal berpihak ke polisi. Sehingga dia minta tolong sama pengacaranya, Suyeon, untuk nyariin rumah di luar negeri buat Hyejin. Mujin juga nelpon dan minta Hyejin untuk mundur sebagai polisi. Pas denger ini, Hyejin langsung nolak dong. Apalagi dia masih belum bisa nemuin pembunuh ayahnya. Di sisi lain, Giho yang juga masih clueless sama kejadian Gang Jae dan Mujin tahu-tahu dapet telepon nih dari Gang Jae. Gang Jae ngasih tahu kalau dia dan komplotannya bakal bantuin polisi untuk nangkep Mujin. Nah, di saat yang bersamaan, Hyejin nyamperin Manggo setelah tahu kalau Manggo adalah orang yang bocorin soal Hyejin ke Gang Jae. Setelah interogasi yang cukup sulit, Hyejin tahu nih kalau ternyata Gang Jae mau kabur ke luar negeri. Di pelabuhan, Gang Jae mulai kelihatan panik nih setelah ngelihat pasukannya Mujin datang. Walaupun begitu, Gang Jae tetap pura-pura pede dan nyuruh pasukannya untuk berantem sama pasukannya Mujin. Di saat para bawahan lagi sibuk berantem dan Mujin juga ngejar Gang Jae, para polisi langsung masuk dan nangkep pasukan dua geng narkoba itu. Beda sama polisi dan Pildo yang lagi nangkep para anggota geng, Hyejin yang gak ikut penyergapan itu berniat untuk nyelamatin Mujin yang udah terluka parah. Ketika Mujin udah berhasil kabur, Gang Jae ngomong sesuatu nih soal Hyejin yang gak tahu kebenarannya. Kenapa Gang Jae ngomong gitu ya? Emang Hyejin gak tahu kebenaran soal apa? Tenang, bentar lagi Mimin bakal bahas. Karena provokasi Gang Jae yang udah mau bongkar identitasnya, dan Hyejin juga ngeliat Pildo mulai mendekat, akhirnya Hyejin langsung narik pelatuk senapannya dan ngebunuh Gang Jae. Hyejin cukup shock tuh setelah nembak Gang Jae, karena ini adalah pertama kalinya Hyejin ngebunuh seseorang. Nah, kita pindah dulu nih ke Mujin. Mujin berhasil kabur naik mobil dengan bantuan Taeju. Tapi karena terlalu bahaya, Mujin akhirnya minta diturunin di sebuah terowongan dan minta Taeju untuk nyelamatin diri. Dengan luka parah, Mujin jalan ke kuil dan dirawat sama seorang dokter dan biksu di sana. Balik lagi ke Hyejin. Malam itu, Hyejin jadi nggak bisa tidur tenang karena mimpi buruk setelah ngebunuh Gang Jae. Ketika kebangun, dia ngeliat Pildo datang ke rumahnya dan ngajakin minum bareng. Di situ, Hyejin mulai berani tuh cerita sedikit soal dirinya ke Pildo. Walaupun dia tetap ngerahasiain ya identitasnya sebagai Jiwoo, setelah dengar ceritanya Hyejin, Pildo kelihatan prihatin banget nih sama kondisinya Hyejin. Sehingga sebelum pulang, Pildo nyelimutin Hyejin yang ketiduran. Wah, ada sweetnya juga nih ya. Besok paginya, Hyejin dapat paket dari Gang Jae yang isinya adalah foto ayahnya pakai seragam polisi dengan nama Junsu. What? Gimana? Bukannya Donghun adalah anggota Dongchon? Terus kenapa namanya Junsu? Kan Junsu adalah pemilik pistol yang dipakai untuk ngebunuh ayahnya Hyejin. Wah, kok jadi makin bingung nih? Tenang guys, tenang. Kebenaran akan terungkap sebentar lagi. Ketika ngeliat foto ayahnya, Hyejin dapat telepon dari Mujin yang ngajak ketemu di kuil tempat dia dirawat. Malam harinya, Hyejin langsung datang ke kuil dan nanya soal kebenaran foto ayahnya yang pakai seragam polisi. Mujin ngasih tahu kalau Donghun emang sebenarnya polisi yang dikirim sama Giho untuk jadi mata-mata. Tapi di perjalanannya, Donghun memilih untuk mengkhianati kepolisian dan berakhir dibunuh sama polisi. Nah, cerita baru lagi nih. Mujin juga ngingetin lagi nih alasan Hyejin ngelakuin semua ini dan menekankan soal kesetiaan dia terhadap Dongchon. Setelah ngobrol singkat sama Hyejin, Mujin tahu-tahu nelpon Taeju dan ngasih tahu kalau Hyejin gak bisa ngelanjutin tugasnya. Dia juga minta untuk Giho disingkirkan. Mulai mencurigakan nih.
Di sisi lain, Giho dianterin pulang nih sama Pildo setelah minum-minum bareng. Pildo langsung pulang tuh tanpa sadar kalau Taeju berniat bikin Giho celaka. Dan bener guys, setelah Pildo pulang, Taeju langsung nyerang Giho pakai pisau dan kabur. Ketika kabur, Taeju hampir aja ketahuan sama Hyejin yang mau nyamperin Giho untuk nanya kepastian ceritanya Mujin. Tapi pas Hyejin nyampe rumahnya Giho, dia ngeliat Giho udah luka parah nih. Sehingga Hyejin langsung to the point dan bilang kalau dia curiga kalau Giho adalah pembunuh ayahnya. Hyejin juga ngaku kalau dia adalah Jiwoo, anak Donghun yang udah lama hilang. Ketika tahu kalau Hyejin adalah Jiwoo, Giho langsung nangis dan bilang kalau selama ini Hyejin ada di pihak yang salah. Giho ngasih tas yang isinya adalah berkas bukti kalau Donghun adalah polisi sampai akhir hayatnya. Sayangnya, Hyejin gak bisa langsung baca berkas itu gara-gara denger Pildo datang. Hyejin langsung kabur dan baru bisa baca berkas yang dikasih Giho ketika dia di mobil. Nah, kebenarannya sekarang bakal terungkap nih guys. Hyejin di sini baru tahu kalau ternyata selama ayahnya ada di organisasi Dongchon, ayahnya selalu bikin laporan intelijen buat polisi. Tapi di depan Mujin, dia tetap nyamar jadi anggota Dongchon. Bahkan, Donghun juga nyelamatin Mujin yang akhirnya bikin Mujin benar-benar percaya sama Donghun. Mujin baru tahu kalau Donghun adalah mata-mata setelah nemuin penyadap di korek api yang dikasih sama Donghun. Dan ketika Mujin geledah apartemennya Donghun, dia nemuin mesin tik yang dipakai Donghun untuk bikin laporan. Ketika tahu kebenaran kalau ternyata ayahnya bukan dibunuh sama polisi melainkan sama Mujin, Hyejin benar-benar mental breakdown. Apalagi setelah ditinggal ayahnya, orang yang nyelamatin dan support Hyejin adalah Mujin. Jadi kayak berasa dihianatin double gitu. Rasa sedihnya Hyejin bertambah lagi nih ketika dia baca surat terakhir yang ditulis Donghun buat Hyejin. Langsung dari di situ, Hyejin gak bisa nahan rasa sakitnya dan berhenti di pinggir jalan. Sumpah guys, scene ini tuh bikin Mimin ikutan nangis nih saking sedihnya. Setelah memantapkan pikiran, Hyejin memutuskan untuk balas dendam sama Mujin dan kabur dari rumahnya. Tapi Taeju dan pasukan Dongchon datang untuk ngebunuh Hyejin. Setelah perkelahian yang cukup sengit, Hyejin berhasil selamat dan berakhir ngebunuh Taeju. Di sisi lain, Pildo dan tim narkoba pengen banget nih nangkep Mujin atas pembunuhan Gangjae. Ketika Pildo mau nangkep Mujin, tahu-tahu Mujin datang sendiri ke polisi. Mujin bilang ke Pildo kalau alasan dia datang ke polisi adalah untuk ngebuktiin kalau dia nggak bersalah. Tapi sebenarnya alasan Mujin datang ke polisi adalah mau ngeliat nih apakah Hyejin masih setia sama Dongchon atau enggak. Pas tahu kabar kalau Mujin datang ke polisi, Hyejin langsung datang dan ngilangin barang bukti pisau yang jadi senjata pembunuhan Gangjae. Akhirnya, Mujin berhasil bebas karena nggak ada bukti senjata pembunuhan. Saat itu, Pildo dan tim narkoba sadar nih kalau selama ini Hyejin adalah anggota Dongchon dan mata-mata di kepolisian. Hyejin mendadak jadi buronan guys. Hyejin melarikan diri setelah ngambil pisau tersebut dan datang ke makam orang tuanya. Hyejin juga naruh guci kremasi ayahnya di sana. Setelah berhasil bebas, Mujin dan pengacara Suyeon datang ke pelatihan dan nemuin jasadnya Taeju. Saat itu, Mujin sadar guys, kalau alasan Hyejin bebasin dia bukan untuk nunjukin loyalitas, tapi karena Hyejin berniat ngebunuh Mujin. Malam harinya ketika Hyejin berniat untuk ngebunuh Mujin, dia nggak sengaja ketemu sama Pildo yang juga nyariin dia. Hyejin langsung ditangkap dan dipenjara nih. Pildo juga curiga nih kalau Hyejin adalah pelaku yang bikin Giho terluka. Tapi Hyejin mengelak nih kalau dia ngelakuin hal itu. Di kantor Dongchon, Mujin marah banget nih pas tahu kalau Hyejin dipenjara. Mujin pengen Hyejin bisa bebas dan ngadepin Mujin secara langsung. Hyejin nggak bisa bebas karena ada bukti penangkapan yang cukup kuat. Pas denger ini, Mujin murka banget tuh. Pokoknya dia minta pengacara Suyeon harus bikin Hyejin keluar dari penjara gimana pun caranya. Alhasil, pengacara Suyeon minta pihak kepolisian untuk ngasih kelonggaran karena Hyejin harus dapat perawatan medis. Hyejin akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika dapat perawatan, Hyejin berhasil kabur tapi dicegah sama Pildo. Pildo udah tahu nih dari Giho kalau selama ini Hyejin tuh ditipu sama Mujin. Pildo coba bikin Hyejin untuk tetap ikut aturan hukum dan bawa Mujin ke penjara. Tapi Hyejin menolak sampai akhirnya Pildo memilih untuk borgol tangannya sama tangannya Hyejin. Ketika mereka lagi sengit-sengitnya debat, tahu-tahu pasukan Mujin datang guys. Sehingga mau gak mau, Pildo sama Hyejin sempat berantem sampai akhirnya mereka berhasil kabur. Pildo ngebawa Hyejin ke pantai karena tahu kalau Hyejin suka duduk di pinggir pantai. Mereka nginep di villa kecil punya temannya Pildo.
Di sana, Pildo ngobatin luka Hyejin dan bilang nih kalau Hyejin gak perlu ngerasa sendirian lagi. Karena Pildo bakal nemenin dia terus. Oh, Kyowo. Besok paginya, Hyejin dan Pildo memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Hyejin mau ngaku nih kalau dia adalah mata-mata Dongchon dan siap nerima hukumannya. Tapi benar-benar beberapa meter lagi menuju kantor polisi, tahu-tahu Mujin datang naik motor dan nembak kepalanya Pildo sehingga Pildo tewas di tempat. Hyejin yang sebelumnya udah cukup tenang setelah dihianatin sama Mujin malah jadi tersulut emosi lagi. Hyejin langsung pergi ke kantor Dongchon dan berhadapan langsung sama Mujin setelah ngadepin para pasukannya. Pertarungan sengit Hyejin dan Mujin berakhir dengan kematiannya Mujin. Setelah berhasil ngebalas dendam atas kematian ayahnya, Hyejin pergi dari Dongchon dan memulai kehidupan baru. Beberapa bulan setelahnya, Hyejin datang ke makam ayahnya dan juga Pildo. Dia sempat berduka sebentar tuh di sana. Setelah mampir ke makam dua orang yang paling disayanginya, Hyejin pergi dan hidup dengan nama Song Ji-woo, nama aslinya. Nah itu dia nih rekap drama My Name yang secara eksklusif bisa kamu tonton di Netflix. Secara pribadi, Mimin sih suka banget nih sama drama ini. Karena bisa ngelihat Han So-hee main action dan lihat An Bo-yoon jadi protagonis macho. Drama ini recommended banget buat kamu yang suka drama action dengan cerita yang mudah dimengerti. Buat kalian yang udah nonton, gimana nih pendapatnya? Komen di bawah ya. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Mampir juga ke seluruh sosial media kita. Nah, ini nih yang paling penting. Subscribe channel Sericap untuk recap dan info drama-drama Asia lainnya. See you!